Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zuhri Fahrudin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan maunah hidayah oleh Allah, sehingga kita masih diberikan umur oleh Allah. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Rencananya sekarang saya mau ke rumah teman, namanya Pak Ali. Teman saya waktu di kampus Pasca Sarjana di Jakarta Timur. Rencananya ya sekarang, tapi sehubungan sekarang itu mendung, gerimis, jadi saya tunda dulu. Ya mungkin insya Allah, jika Allah berkehendak, minggu depan insya Allah. Saya gak janji. Ya setiap saya janji ke teman itu insya Allah, selama Allah berkehendak pasti saya datangi. Contoh kemarin juga ke rumahnya Pak Rahman, teman saya juga 2 minggu yang lalu. Teman saya juga waktu di Pasca Sarjana itu langsung saya kunjungi, langsung saya samperin ke rumahnya, meskipun saya pakai busway, karena sehubungan kendaraan yang ada di sini di pondok, di yayasan itu nggak bisa sampai jauh gitu. Mungkin cuma mungkin ke Tanjung Priok ya, terus juga daerah Kelapa Gading lah, daerah sini juga ya. Kendalanya itu ya apa ya, mau cerita apa saya sekarang sambil sharing ya, mungkin ya, sambil sharing tentang saya, kenapa saya ke Jakarta gitu ya. Tujuan saya ke Jakarta itu yang pertama ialah memang mencari ilmu, ya mencari ilmu. Yang kedua pengen cari pengalaman gitu kan. Yang ketiga saya pengen menjadi orang yang tahan banting, tangguh dalam menghadapi hidup. Itulah tiga-tiganya itu yang saya tuju sebenarnya. Perjalanan saya ke Jakarta itu tak lepas dari duka ya. Saya akan ceritakan sedikit. Ketika saya mau ke Jakarta, ya pas saya wisuda S1 di IAIN Jember. Setelah S1 wisuda, langsung saya ke Jakarta. 1 minggu setelah wisuda saya langsung ke Jakarta. Sebelumnya saya memang menghubungi teman-teman saya dimanapun berada. Saya juga daftar di beberapa universitas yang ada di luar Probolinggo, diantaranya kemarin yang pernah saya daftar Winsa juga, itu di dalam negeri ya, Winsa, terus Unibrau, terus juga ada di Malang itu kalau nggak salah Universitas Brawijaya. Nah di luar negeri saya coba kemarin pas sebelum wisuda ya, di Maroko, di Mesir juga. Kemarin saya pernah juga daftar, mau daftar, tapi yang di Maroko saya sudah proses pendaftaran.
sudah masuk ke webnya kan gitu. Tapi saya sudah menghubungi, kalau saya nggak keterima di daerah Jawa Timur ataupun di luar, saya harus menghubungi semua yang saya kenal gitu kan. Ya kebetulan almarhum Kiai itu memberi saran kepada saya sebelum saya keluar dari pondok. Sebenarnya di Jakarta itu ada salah satu santri beliau yang ada di Jakarta, yang sudah lama ada di Jakarta. Jadi saya teringat waktu itu, oh ya mungkin ini ya, mungkin yang bisa dihubungi ya. Saya cari di grup WA, terus juga cari di sosial media lah, di Facebook juga saya cari. Setelah saya cari, oh ternyata memang ada di Jakarta. Berinisial U, Uki, U dan huruf Eki gitu ya. U itu Ustadz, Ki itu nama beliau, itu inisialnya Ki gitu. Oh ini berarti ya yang mau saya hubungi gitu. Setelah beberapa waktu saya hubungi, assalamualaikum, di situ sudah mulai proses, boleh nggak saya ke Jakarta nanti setelah wisuda. Ya boleh, saya cuma mau melanjutkan S2 saya gitu kan. Sudah lewat Facebook ataupun lewat WA saya hubungi beliau terus ya. Setelah saya hubungi, ternyata beliau menerima dengan leluasa, dengan ringan. Beliau gak pernah bilang tidak, beliau langsung menerima saya, walaupun beliau gak pernah bertemu dengan saya, gak pernah berpapasan, gak pernah bertemu secara fisik, gak pernah. Meskipun hubungan kekeluargaan itu cuma lewat alumni alma mater pondok, ya saya kira itu mustahil ya. Tapi dengan beliau itu dengan leluasa beliau menerima saya. Sudah saya proses, bilang ibu, insyaallah nanti setelah wisuda saya pengen ke Jakarta bu. Mau ke siapa Cong? Kata Cong kalau di Probolinggo ke saya orang tua, ke anak itu biasanya bilangnya Cong. Ke siapa Cong? Katanya. Oh iya itu bu, salah satu alumni dari Bahrul Ulum, sudah pernah di Jakarta sekarang bu. Saya pengen di situ untuk melanjutkan S2 saya. Serentak ibu saya itu sebenarnya bersedih bercampur senangnya itu saya istilahnya diterima oleh salah satu orang di Jakarta. Sedihnya kok bisa orang seperti kita ya, orang yang masih ekonominya ke bawah itu, cita-citanya atau keinginannya itu jauh tinggi gitu, karena ekonomi ke bawah. Ya sudah, pas hari pemberangkatan setelah saya wisuda, saya pertama ya saya ceritakan dulu, pas saya wisuda di lantai atas ya, di lantai atas itu saya ke bawah. Setelah saya pelaksanaan wisuda selesai, saya ke bawah langsung mencium kaki ibu. Alhamdulillah, itu saya pertama kali mencium kaki ibu saya. Bu, ridhoi saya untuk saya ke Jakarta, tujuannya cuma satu, pengen melanjutkan kuliah, itu saja bu. Seketika itu ibu saya langsung iya Cong, saya cuma berdoa, nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih ya, gitu kan. Kok bisa seorang Zuhri kan, seorang yang ekonomianya itu ke bawah, gak ke atas, cita-citanya, keinginannya itu sangat tinggi kan gitu, secara logika kan. Ini saya cuma
berusaha, ikhtiar, doa kan gitu. Tujuan saya S2 ya, tujuan saya S2 itu kan gimana, cuma sebenarnya kalau masalah ijazah sebenarnya masalah belakang ya, masalah belakang. Saya pengen ilmu dari setelah S1 itu ilmu apa kan gitu. Kenapa S2 kan bisa cari gitu kan sama teman-teman, kan bisa cari gak usah S2 kan gitu kan bisa. Itu sebenarnya saya sebagai jangka saya dalam menuntut ilmu. Nah, baru setelah itu ya, saya setelah di Jakarta, kalaupun mengajar ya, kalaupun dalam mengamalkan ilmu itu nggak usah ijazah, saya mungkin nggak S2, karena persyaratan mengamalkan ilmu terus juga beribadah lewat ilmu itu persyaratannya adalah ijazah ya. Ya harus saya melanjutkan kuliah kan gitu. Itu adalah peraturan formal ataupun tidak formal sebenarnya kan gitu ya gitu. Kalaupun seumpamanya saya kuliah ya, kuliah persyaratannya untuk mendapatkan ilmu itu harus mempunyai punya sepatu ataupun memakai sepatu, itu saya laksanakan. Apa hubungannya ilmu ya, ilmu dengan sepatu kan sebenarnya gak ada hubungan, tapi sehubungan saya ada peraturan memakai sepatu di kuliah ya, di kampus, jadi saya lakukan asalkan saya mendapatkan ilmu. Secara logika sih nggak ada hubungan, meskipun nggak pakai sepatu pun ya tetap mendapatkan ilmu juga, tapi kan syarat-syaratnya kan seperti itu untuk dapat ilmu yang barokah mungkin ya. Bismillah, sampai ke situ. Sebelum hari H, sebelum hari H 3 hari lah, 2 hari itu sebenarnya orang tua saya itu sudah mulai pusing, pening, terus juga seorang Zuhri nggak tahu apa-apa, nggak pernah keluar provinsi. Itu pertama kali seorang Zuhri ke Jakarta. Di samping itu kemudian secara materi juga nggak ada. Baru setelah itu ibu saya lihat ibu saya menjual cincin yang ada di jarinya juga, itu yang ada di jari manisnya, terus juga BPKB juga dijual itu. 2018 baru 2020 akhir Desember kemarin BPKB itu sudah lunas. Padahal mulai dari 2018 akhir ya, 2018, 2019, 2020, sekitar 2 tahunan lah baru lunas semuanya ya. Semua dengan denda-dendanya itu sudah lunas, padahal pinjamannya cuma 1 juta. 1 juta. Jadi saya ke Jakarta itu menjual di Gadai juga, terus jual cincinnya apa segalanya lah, pokoknya orang tua itu nomor satu, semuanya akan ditempuh dengan cara apapun, yang penting anaknya. Saya nggak berpikir kemarin, memang nggak berpikir bagaimana cara memahami orang tua itu, nggak tahu sebenarnya, nggak sadar, masih belum sadar. Baru setelah saya ditempa terus belajar di Jakarta, saya sudah mulai sadar. Sekarang itu sudah mulai sadar gitu. Sudahlah setelah hari H, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, nggak tahu. Kemudian ibu di rumah, bapak juga ikut ke Keraksannya kota Keraksan, juga paman saya
juga ikut ke Keraksan ya saya, padahal pertama kali cari loket tempat pembelian tiket untuk ke Jakarta. Ternyata di tiket salah satu di Keraksan, ternyata sebenarnya setelah saya kalkulasi sekarang cuma sekitar 170-an dari Surabaya sampai ke Jakarta dari Surabaya ya. Di tiket itu saya nggak menyebutkan tempat ya, saya di situ sampai 600-500an apa nggak salah, gak tahu, lupa saya, pokoknya mahal lah, di atas 200 gitu. Saya ingat saya cuma diberikan konsep sama tiketnya, itu tukang tiketnya saya diberikan konsep, dek kalau nanti mau ke Jakarta ya, nanti ada itu ke pasar Turi. Pasar Turi saya nggak tahu kan gitu kan, pasar Turi saya nggak tahu di mana, di dalam hati tapi nggak pernah saya keluarkan gitu kan. Nanti ada dari stasiun Probolinggo ke Jawa ke stasiun apa namanya di Surabaya, itu lupa saya juga sekarang. Itu nanti jam 9, nanti berangkatnya jam 9 malam, berangkat kereta apinya berangkat gitu. Jadi mulai dari jam 1 itu sudah saya siap-siap, kira-kira nyampe ya nggak, kira-kira dari sini, dari Probolinggo ke Surabaya sudah saya saliman ke bapak ibu. Sebenarnya sudah mulai menggenang air matanya kan gitu kan. Tapi kalau bapak tangguh secara fisik, tapi secara batin dia sebenarnya juga nggak rela, tapi seakan-akan sok tegar gitu kan ya kalau sekarang ya mungkin. Setelah itu saya langsung ke Probolinggo, langsung ke Jakarta, langsung ke Surabaya sudah saya menghubungi yang ada di Jakarta, Ustadz Ki, gitu. Saya menghubungi sudah, Ustadz saya sudah ada di base menuju ke Surabaya gitu ya. Saya sudah dikasih alamat sama beliau langsung kasih alamat, ya sudah nanti saya juga menghubungi teman kakak kelas saya waktu di Baru Lulu, kakak kelas saya yang kebetulan setengah tahun sudah ada di rumah beliau, Uki Ustadz Ki, teman saya namanya, inisialnya Z gitu. Barulah sudah kesitu ya, mau dihubungi lewat itu. Saya sudah mengira Jakarta itu kayaknya banyak gedung-gedung ya, terus juga banyak rumah tingkat-tingkat gitu, sudah berangan-angan, berimajinasi kayak di televisi, di TV mungkin kan. Terus orang-orangnya juga penampilannya bagus-bagus, terus kayak orang-orang barat gitu kan masih nggak tahu apa-apa, masih nggak pernah ke Jakarta kan, maklum pikirannya masih ke situ kan gitu. Baru setelah itu saya nyampe ke stasiun itu. Sebenarnya saya nggak tahu, pertama kali di stasiun Surabaya saya nggak tahu, dikadali juga sama salah satu kondektur itu, biasanya cuma 20 mungkin ya, 20 saya nggak tahu juga. Saya kemarin itu dari stasiun dari terminal ke stasiun itu sampai berapa ya, lebih 50 lah, parah kata saya. Nyampainya di stasiun saya pertama kali beneran, ini buat pengalaman lah. Baru nyampe
Saya bilang, oh ini gerbong. Ternyata setelah saya lihat, saya di gerbong ini, saya langsung naik. Kira-kira dari jam 9 nyampe nya besok jam 7. Waduh, jam 7 besok gitu kan. Nah, setelah saya di kereta api itu, saya sudah menghubungi orang-orang yang ada di Jakarta. Besok kalau sudah di Jakarta ya, nanti turun di Pasar Senen. Nanti setelah di Pasar Senen sudah dikasih tahu, naik Metro Mini sampai ke Simpang 5. Aduh, Simpang 5 saya juga nggak tahu waktu itu. Simpang 5 Semper. Baru setelah Simpang 5 Semper, nah ke kiri ada Ramayana. Di situ nanti kamu tanya nama saya begitu, nanti ke masuk gitu. Baru di kereta api saya sebenarnya jam 6 pagi, jam 5 sudah dihubungi, sudah sampai mana cuman, kata ibu saya, sudah sampai mana. Aku nangis, saya juga nangis, ibu juga nangis, ibu dulu nangis, saya ya maklum lah, saya masih gak tahu kota, gak tahu Jakarta. Setelah saya tanya ke beliau itu kenapa kok nangis, itu saya katanya kayak itu takutnya nomor 1 ada yang kayak preman itu juga. Itu yang kedua, takutnya gak diterima sama orang-orang Jakarta, nanti tidurnya di mana-mana, tidurnya di kolong-kolong jembatan, khawatirnya seperti itu, nanti diusir, nanti gimana. Nah, itu yang dipikirkan sama ibu, kenapa beliau sampai nangis seperti itu. Ya wajar lah, seorang orang tua itu memang pikirannya terlalu sayang kepada anaknya kan gitu, sehingga pikirannya itu, imajinasinya namanya. Saya waktu itu cuma berpikir, ya Allah, Engkau yang seluruh dunia ini ada di genggaman Engkau, ya Allah. Tuhan saya di Probolinggo dan Tuhan saya di Jakarta itu sama Engkau, ya Allah. Cuma itu kok sebenarnya, Tuhannya sama ya. Seluruh dunia orang Islam bertuhan kepada Engkau, ya Allah. Masa Engkau mau melantarkan saya, ya Allah. Saya berpikir seperti itu. Berpikirnya seperti itu. Berpikir juga gak masalah makan, saya gak pernah berpikir tentang makan apa, terus juga tidurnya di mana, enggak. Alhamdulillah saya enggak sampai ke situ pikiran saya. Yang penting saya kuliah S2, itu saja, cari ilmu, itu saja saya. Itu pertama saya ke Jakarta. Baru setelah saya nyampe di Pasar Senen, saya tanya ke orang-orang itu, saya tanya, Pasar Senen mana sih, terus stasiun mana sih, saya tanya awam masih di situ. Nah, baru setelah itu saya cari Metro Mini. Metro Mini berarti kecil ya, saya bilang gitu. Ini tapi kok yang oranye itu yang nggak ada yang kecil. Setelah itu saya tanya, kalau Metro Mini mana Pak, yang jurusan Semper? Oh ini dek. Oh ya, makasih Pak. Langsung saya, oh ternyata besar bukan kecil, kata saya dilamatkan. Nggak jauh. Baru saya di atas ke manai ya, masuk. Saya di dalam itu buka HP. Banyak orang, dek cepetan HP-nya taruh di tasnya, ya kan, nanti dicopet. Aduh, dia langsung saya tiba-tiba saya taruh di dalam
di dalam tas HP saya. Taruh, saya sudah gendol belakang dan depan tuh banyak tas sudah belakang. Taruh, saya langsung ternyata hubungi saya, kata salah satu teman saya, kakak kelas saya, jangan ternyata enggak. Alhamdulillah ya, setelah itu saya berangkat. Selalu tanya saya pemberangkatan, sekitar mana Pak? 15 menit dulu. Tanya terus, nanti kalau sudah nyampe ya, nanti saya kasih tahu, katanya. Oh ya sudah sih Pak, sampai saya ketiduran. Sampai bangun lagi, ini sudah nyampe belum, tinggal dikit lagi. Setelah itu saya nyampe di situ kan, pas oh ini katanya belok kiri. Oh ya sudah, saya belok kiri. Tanya lagi saya, mohon maaf Pak, ada satu konter di sebelah kanan. Saya masih ingat itu. Saya pertama di sini Ramayana mana ya Pak? Oh sana dek, nanti ke kiri ya, ke kiri itu sudah ada Ramayana nanti. Oh ya sudah, siap. Ini Ramayana. Saya jalan ada kot ya. Setelah saya tanya ke salah satu orang, rumahnya Uki. Oh, dan ini mana ya, kata saya. Oh tuh, masuk terus, masuk ke dalam ya. Ternyata di situ ada musola ya, dulu musola, tapi sekarang sudah masjid. Musola Al-Jihad dulu, sekarang sudah masjid Al-Jihad, sekarang bagus. Dulu masih kurang bagus. Jadi di situ masih diperbaiki lah. Saya tanya ke orangnya yang perbaiki musola atau masjid tersebut, maaf Pak, tanya eksekusi mana ya? Oh itu di sebelah kanan. Baru dari itu nyampe, assalamualaikum, saya kan bilang, ternyata ada mbak saya, kakak kelas saya yang ada di pondok dulu, yang berinisial Z tadi itu, yang pertama saya ceritakan. Baru setelah itu, kamu sudah sampai deh. Baru itu saya dikasih dikasih suguhan, minum, makan. Baru setelah itu mbak ini, beliau Ustadz Ki masih di luar, insyaallah asar nanti beliau pulang. Ya sudah Pak, beliau baru mempersilahkan saya, ya kan, mempersilahkan saya untuk atas istirahat. Singkat, setelah itu asar saya dibangunin sama Mbak Z tadi, Dek, katanya, beliau sudah datang. Oh ya sudah, langsung saya turun. Saya pertama kali lihat beliau kan, kemarinnya cuma lewat WA, cuma lewat Facebook juga kan. Pertama kali itu saya kenita beliau, gitu kan. Langsung saya dipertemukan, langsung beliau itu tanya ke saya, ijazahnya mana? Langsung saya ambil. Oh ya sudah, besok langsung ke UJ. Ada salah satu murid beliau juga, berinisial M, berinisial M. Beliau juga mau kuliah. Ya sudah, bersama-sama keesokan langsung saya berangkat sama beliau keesokan harinya. Gitu kan. Itu ya sekilas mungkin ya, nanti saya ceritakan juga part atau cerita yang kedua lah nanti. Itu masih proses saya waktu dari Probolinggo sampai ke Jakarta. Itu masih di situ. Siapa ya? Masih dari Probolinggo ke Jakarta, prosesnya itu masih lama, sampai sekarang pasti saya ingat
siapa yang pertama kali yang menerima saya di Jakarta. Seumur hidup pun saya tidak melupakan, ya gitu, emang gitu, saya tidak pernah saya lupakan. Jangankan itu, waktu saya di Jember ya, waktu saya ada di Jember, waktu saya KKN, kuliah kerja nyata, itu ada salah satu penduduk ya yang menerima saya, artinya fair lah dengan saya, menyayangi saya seperti anak kandungnya. Namanya, inisialnya adalah Pak R dan Bu R. Itu yang sampai sekarang saya kayak orang tua. Setiap saya ke Jakarta, setiap saya ke Jember, pasti saya kunjungi rumah beliau. Saya banyak kalau di Jember itu banyak dari keluarga, terus juga teman, itu banyak yang harus dikunjungi kalau di Jember ya. Malah dalam 3 hari itu masih belum maksimal, belum dikunjungi semua kalau cuma 3 hari. Baru kalau 3 minggu mungkin ya 3 minggu di 1 minggu mungkin, insya Allah bisa lah gitu, insya Allah itu yang memang kayak gitu. Sampai sekarang di Jember, sampai sekarang saya akui dia sebagai salah satu orang tua saya, gitu kan. Yang penting fair-fairan saja, enggak berwatak ijolan. Apa ijolan itu? Mengambil manfaat dari saya, ya sudah, fair-fairan saja. Nanti biar dia nggak usah kayak gitu. Nanti kalau dikasih makan asalkan ini, kan gitu, asalkan ini kan gitu. Dikasih sesuatu tapi mengharapkan sesuatu, itu saya paling gak senang sebenarnya. Senang memberikan sesuatu tapi mengharapkan sesuatu, jangka pendek ataupun jangka panjang, saya gak senang. Di Jember itu sampai sekarang, meskipun jauh tempat saya KKN, itu saya pasti kunjungi. Malah saya terkadang itu diajak nginep sama beliau kan, kita kayak orang tua sendiri lah istilahnya, sendiri gitu kan. Sudah fair-fairan saja lau sama saya kan gitu, ya apa gak masalah. Nanti selanjutnya saya akan cerita masalah dinamika jiwa, mungkin ya, dinamika jiwa saya, terus dinamika hidup saya selama ada di Jakarta itu bagaimana. Nanti mulai dari pendidikan, mulai dari ekonomi mungkin ya, terus juga dari pendidikan sudah, ekonomi sudah, jiwa dan semuanya lah pokoknya. Saya insya Allah tanpa melukai salah satu pihak, enggak. Saya cuma fair-fairan di sini tuh, cuma fair-fairan. Saya enggak menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, tidak, karena memang enggak ada yang jelek di mata saya. Itu orang itu baik semua, insya Allah kan gitu. Nanti ya saya ceritakan tentang dinamika jiwa saya, terus gelombang pasang surutnya jiwa saya, itu saya akan ceritakan insya Allah di sini. Ini sudah berapa menit kira-kira? Kurang lebih setengah jam mungkin ya, kalau saya lihat setengah jam lebih saya cerita mulai dari awal sampai
akhir. Semoga kita tetap dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sukses dunia dan akhirat semuanya. Yang pernah membantu saya fisik ataupun non fisik, material ataupun non material, semoga amalnya diterima oleh Allah, ibadahnya semua diterima oleh Allah tanpa mengurangi rasa hormatnya saya kepada orang-orang yang pernah membantu saya. Saya gak pernah membenci ataupun sedikit dengki pada siapapun, satu orang pun, karena memang itu watak saya. Insya Allah saya akan tetap tidak akan melupakan kalian, ya, kalian semua. Koin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.